Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita ketiga dari dua cerita sebelumnya tentang rumah kodok. Di mana di cerita sebelumnya, ini Mbak Maya sama ibu tersebut terlibat sebuah obrolan. Ibu itu curhat, ibu itu cerita sambil nyetir mobil selama perjalanan dari rumah mengantarkan Mbak Maya kembali ke salonnya. Nah, di situ dari obrolan itu, ibu banyak bercerita tentang masa lalunya, tentang kenapa ada patung kodok kembar di depan rumahnya, termasuk kenapa perjalanannya sampai memiliki rumah sebesar itu, dan apa hubungannya antara anaknya yang berbentuk seperti itu dengan kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan yang dekat dengan sosok kodok gitu ya. Dan ini adalah kelanjutannya. Dan waktu itu di cerita sebelumnya, seorang kakek yang sebelumnya itu ngasih kodok besar ya ke suaminya si ibu itu datang buat menagih, dan sesampainya di rumah sana si kakek itu ternyata udah berada di sana. Dan si ibu itu sempat ya ngobrol sama suami, "Pak, mau dikasih kodoknya?" "Ya enggak lah, enggak usah," katanya begitu. Dan akhirnya apa, suami itu keluar. "Pak, kodoknya hilang, Pak," kata suami itu begitu. Saya itu cuma dari dalam ngedengerin kan. "Pak, kodoknya hilang, udah ndak ada, ndak tahu, mungkin lompat kali ya Pak ya, pulang kali, masuk selokan kali ya Pak," kata suami itu seperti itu. Suami itu berbohong. Dan oh, pulang lompat, ya wis, ya sudah kalau begitu. Si kakek itu pun pulang, pergi meninggalkan rumah. Suami pun masuk, cengenges menunjukkan sikap menang gitu ya. Berhasil tak bohongin gitu kan. Ditengok di situ di akuarium masih ada kodoknya. Dikasih makan jangkrik, kasih makan yang enak-enak, dan dirawat itu sama suami. Kodok itu pun nurut, nggak pernah lompat minta keluar atau apa gitu ya. Dan ya saya sedih melihat anak saya tentu saja yang seperti itu. Dan waktu itu saat kami berdagang, saya itu minta ibu saya itu untuk ya merawat anak saya, nemenin anak saya tinggal di rumah di situ. Anak saya nurut, ndak yang gimana-gimana gitu ya. Cuman ibu juga sedih, "Kok seperti ini ya, kamu tuh nggak seperti anak-anak yang lain, baik, lucu begitu kan. Tapi penampakannya kok seperti ini. Bagaimana seandainya nanti ya kamu keluar terus nanti kamu mendengar suara-suara tidak enak, nanti kamu diledekin, nanti kamu dihina-hina, bagaimana ya?" Ibu saya itu kepikiran seperti itu terus, Mbak. Ya sudah, waktu pun berjalan sampai pada suatu hari kami masih berdagang itu, dan tentu saja kami masih menghasilkan sesuatu yang banyak. Di belakang stok kodok itu ndak pernah habis. Mbak Maya di sana nyelak gitu, motong pembicaraan. "Bu, nuwun sewu, saya mau tanya." "Iya, kenapa?" "Sampai saat ini kodok yang besar itu yang di akuarium apa masih ada, Bu? Terus yang kedua, apakah kodok-kodok itu yang kecil-kecil yang dipakai buat dagang itu juga masih mengepul di sana sendiri gitu kan?" "Oh, itu udah ndak ada, Mbak. Kodok besarnya udah ndak ada, udah lama. Terus yang di belakang itu boro-boro, karena kan nggak lama setelah itu yang saya ceritakan itu, kami pun warung tutup," kata si ibu itu. Ya bukan tanpa alasan, tanpa apa. Setelah itu tadi, suami berbohong itu ya,
keseharian kami tetap masih jualan. Seminggu, 2 minggu semuanya itu baik-baik aja. Suami ya pekerjaannya yang gegrek gitu ya. Omongannya juga udah mulai sompral, mulai belagu, mulai sombong seperti itu. Saya masih ingat betul kata si ibu. Dan akhirnya apa? Pada suatu hari suami saya itu mendadak sakit di warung di sana. Ya mungkin kalau orang sekarang bilang itu stroke, kena stroke. Tiba-tiba kepalanya pusing, ngomong ke saya, "Dek, kepalaku kok pusing gitu." "Loh, pusing kenapa Mas? Duduk dulu sini Mas." Tak suruh duduk, suami itu brek jatuh. Jatuh, bener-bener jatuh. Itu udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu cuman kayak ngorok-ngorok begitu, dan gak lama setelah itu suami saya meninggal. Saya itu berpikir keras di sana. Tak rangkai dari awal itu sampai akhir, Mbak. Sampai suami saya itu meninggal. Apa jalur yang kita ambil sebelumnya itu normal atau enggak sih ya? Ada seseorang datang membawa sesuatu, dipelihara sama suami. Mendadak ada keanehan-keanehan yang terjadi di keluarga kita. Kodok keluar sendiri di sana, malah dijadiin dagangan sama suami. Setelah dagangan itu berjalan, justru rezeki itu lancarnya banget, dan giliran semuanya itu udah berada di puncak, si kakek itu tiba-tiba datang buat ngambil. Tapi suami berbohong, dan suami tiba-tiba sakit dan meninggal dalam hitungan hari. Itu kan kayaknya cepat. Saya tuh kayak menemukan satu pola, Mbak. Pola apa, Bu? Kayak semacam pola pesugihan. Hah? Pesugihan, Bu? Ya iya. Suami saya itu kayak jadi tumbal buat pesugihannya sendiri, kata si ibu. Mbak Maya bingung di situ waktu itu. Terus si ibu pun melanjutkan, "Mbak, seandainya mungkin ya, kalau misal kodok itu, atau kita tidak salah menerjemahkan, kakek itu datang mau ngambil kodoknya. Bisa jadi memang beneran mau ngambil kodok gede tersebut, atau mau minta sesuatu dari kita, yaitu entah tumbal atau apa gitu ya. Atau bisa jadi mungkin saya tuh tiba-tiba kepikiran gitu, jangan-jangan anak saya yang seperti itu, yang mbaknya tadi potong rambutnya itu, jangan-jangan itu yang mau diambil sama kakek." Saya juga bingung waktu itu ya, tapi pola itu tuh kayak udah mulai kebentuk, udah mulai kesusun. Dan ternyata yang diambil itu suami saya sendiri. Seandainya suami saya waktu itu nggak berbohong, mungkin kejadiannya itu akan berbeda, nggak seperti yang terjadi sekarang gitu. Dan akhirnya sudah, Bu, terus setelah itu bagaimana gitu kan? Setelah suami saya meninggal, saya takut, Mbak, sama kodok, Mbak. Jadi di sana, di warung itu, saya tuh nggak megang kodok sama sekali. Saya tuh cuman ya bagian terima uang, ngambilin nasi dan sebagainya. Untuk itu urusan suami. Ya, suami saya nggak ada, otomatis warung pun tutup, hilang begitu ya. Warung tutup, dan ya itu, saya pun sempat berpikir, ini jangan-jangan semua yang kita dapat itu bakal hilang. Ternyata enggak. Ya duit, uang di bank, di rekening ya masih aman-aman aja. Rumah baik-baik aja, masih berdiri. Nyamuk. Rumah masih berdiri, ya semuanya baik-baik aja. Suami saya udah diambil, dan semua itu nggak ada yang diambil lagi gitu. Normal sampai sekarang, udah bertahun-tahun lalu, Mbak, itu suami saya itu meninggal dari anak saya itu kan masih kecil ya. Sampai sekarang ya seperti itulah. Ibu ini ada satu pertanyaan yang pengen ditanyakan sama Mbak Maya, tapi nggak jadi. Mbak Maya itu pengen nanya, lah ibu selama bertahun-tahun itu hidup dengan cara apa gitu ya. Tapi itu menurut Mbak Maya kayaknya kurang etis buat ditanyakan ya. Meskipun mereka itu rasa-rasanya udah terlalu akrab, tapi ndaklah hal seperti ini nggak tak tanyain. Karena udah, ibu itu pun lanjut cerita. Setelah suami saya meninggal, saya juga bingung, Mbak. Ada aja rezeki, cuman saya nggak tahu rezeki itu datangnya itu dari mana gitu ya.
tiba-tiba rezeki itu enak aja. Misal saya tuh punya mobil. Mobil itu ada yang nawar, Mbak. Nggak tahu, katanya suka dengan misal plat nomornya gitu ya. Plat nomor, lah seperti ini tuh apa ininya, apa spesialnya. Dibeli dengan harga misalkan 2-3 kali lipat. Mau gitu kan. Saya juga bingung. Nah, saya tuh dapat rezekinya tuh dari seperti itu. Bukan dari saya jualan atau apa. Misal tanah nih, saya kan punya beberapa petak tanah gitu. Dilalahnya ya begitu. Saya tuh beli murah banget lah, hitungan berapa gitu ya. Dijual ini kok berpuluh-puluh kali lipat, Mbak. Ya, dapatnya kayak gitu, akhirnya bisa buat hidup lebih lama lagi tanpa. Ya kami hidup, memang saya hidup bukannya foya-foya atau bagaimana, hidup tuh normal seperti biasa. Ya sampai sekarang, Mbak, saya juga bingung begitu ya. Saya takut, lebih tepatnya itu seperti itu. Loh, Ibu takut kenapa? Ya saya takut suatu saat anak saya diambil, kata si ibu itu. Bu, Ibu jangan berpikiran seperti itu. Ibu harus tetap semangat, Ibu harus tetap fokus, Ibu ya pokoknya mikirin anak, Ibu ya. Jangan menyerah begitu aja. Pokoknya pikiran-pikiran negatif seperti itu jangan ya Bu ya. Mbak Maya coba ngasih ini ya. Dan akhirnya ya iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Terima kasih banget. Nanti kalau misal saya butuh motong rambut lagi anak saya panggil Mbak lagi ya, kata Mbak Maya yang awalnya tadinya ragu, sungkan. Jujur ya, karena waktu itu udah dikasih amplop yang lumayan cukup tebal, Mbak Maya pun akhirnya menjawab dengan semangat, dengan tegas. Baik Bu, nanti saya akan bantu, kata si Mbak Maya. Akhirnya sudah, singkat cerita, malam itu mereka pun tiba di salon. Mbak Maya keluar ke sana, pulang kan, si ibu jalan mobilnya. Saat Mbak Maya berada di depan pintu salon, dia memang nggak ada rencana mau masuk ke salon karena langsung pulang nanti ke belakang situ, tapi diturunnya di depan salon itu. Mbak Maya kaget. Di depan pintunya dia itu ngelihat seekor kodok. Kodok yang ukurannya besar, cuman nggak sebesar yang diceritakan sama si ibu tadi. Cuman kodok gede lah di situ. Kok ada kodok tumben? Ini lagi musim kemarau, kering semuanya. Kok ada kodok di depan salonku? Ya, udah mulai ada rasa takut waktu itu. Lah, enggak lah. Aku pulang aja ke rumah, aku pulang. Akhirnya pulanglah ke rumah sana. Begitu pulang ke rumah, dilihat amplopnya. Wow, jumlahnya itu banyak. Terima kasih, tapi Mbak Maya nggak megang uang itu sama sekali, nggak make. Disimpan dulu, dikumpulin lah intinya. Di laci begitu kan, sampai bener aja baru sekitar 1 bulan. Nah, setelah itu kehidupan Mbak Maya normal seperti biasa, bekerja di salon, ngurus salonnya sendiri dan sebagainya. Cerita itu pun disimpan, hanya dibagikan ke keluarganya. Pak, Bu, saya tuh habis begini. Nah, wejangan dari orang tuanya Mbak Maya ya cuman bilang, kamu yang hati-hati ya, katanya begitu. Jangan meminta gratisan apapun, intinya begitu. Kamu menerima saat kamu melakukan sesuatu tidak apa-apa, itu transaksi kata Bapak. Tapi jangan meminta gratisan apapun. Misalkan tiba-tiba si ibu itu ngasih kamu sesuatu, kamu tolak, tegas saja, kamu tolak ya. Baik Pak, dan ini sesuai dengan, loh kok jadi ingat sama si kakek-kakek itu, tiba-tiba ngasih kodok, diterima begitu ya. Nanti diambil, iya benar juga omongan Bapak. Akhirnya iya Pak, baik Pak. Kalau misal ibu itu ngasih sesuatu apapun, saya akan tolak. Kecuali transaksi ya Pak ya, saya dibayar motongin anaknya saya terima. Iya kalau itu enggak apa-apa transaksi. Kalau transaksi itu aman, nggak ada tumbal-tumbalannya katanya. Baik Pak, akhirnya sudah dilakukan seperti itu. 1 bulan kemudian si ibu itu datang lagi. Mbak, anak saya rambutnya udah panjang. Mbak Maya kan, dek. Tuh kan, rambutnya udah panjang kan. Dan akhirnya sudah, baik Bu. Malam, karena udah kenal Mbak Maya, akhirnya apa? Malam harinya waktu itu, Bu, kalau misal nanti malam, bagaimana? Kata Mbak Maya. Ya sudah Mbak,
nanti saya kesini ya, Mbak kan tutup jam 9, saya kesini sekitar jam 8 lah, barangkali udah nggak ada orang, nanti kita bisa berangkat ke saya, jadi Mbaknya itu pulangnya nggak kemalaman. Baik Bu, akhirnya sudah malam itu langsung dihajar. Ini alis saya tuh gatel gara-gara semalam tadi siang itu kebakar gitu. Ini sampai rambut sini, sampai sini tuh gatel. Nggak apa-apa wis, intermezzo gitu ya. Dan akhirnya apa, malam itu Mbak Maya pun datang ke sana. Ketemu sama si anak itu lagi, cuman kali ini Mbak Maya itu sudah mulai bisa menerima. Udah nggak kaget lagi begitu kan. Dan aneh bin ajaib kata Mbak Maya, anak itu ngomong, Mbak, saya mau dipotongnya kayak kemarin, cuman lebih pendek lagi. Itu Mbak Maya kan kaget. Iya Dek, itu. Loh, dia kok bisa ngomong ya? Pas awal itu kok ngomongnya wah begitu. Ini kok bisa ngomong jelas. Dan ya sudah, Mbak Maya pun udahlah dipotong sesuai dengan itu. Mau segini, iya segitu cukup. Itu ngomongnya itu udah jelas gitu kan. Dan akhirnya sudah selesai. Lah, seperti biasa dikasih amplop. Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Nanti bulan depan ini lagi ya Mbak ya. Baik Bu, gitu kata si Mbak Maya. Baik, akhirnya diantarkan lagi ke sana, ngobrol-ngobrol seperti biasa, tapi nggak bercerita masa lalu lagi, cuman cerita kegiatan anaknya. Ya saya pelajarin, saya sekolahin sendiri, saya ajarin baca, dia udah bisa baca, udah bisa berhitung. Cuman mungkin pelajaran-pelajaran lain kayak fisika, kimia yang saya nggak bisa, ya terbatas, tak suruh baca-baca sendiri. Ya untung anaknya rajin Mbak. Kalau dibilang kegiatannya itu seperti anak-anak normal pada umumnya, iya. Cuman bentuk badannya aja yang seperti itu. Mbak Maya nggak berkomentar banyak untuk masalah itu, karena sebagian ceritanya kan udah diceritakan. Kalau anak itu lahir normal, makin kesini kok jadi berubah bentuk seperti itu. Mbak Maya itu dengan simpelnya berpikir, mungkin ini ada hubungannya dengan kodok lah, intinya seperti itu ya. Ada hubungannya dengan pesugihan kodok atau apapun itu yang dilakukan oleh bapaknya. Dan udah akhirnya Mbak Maya pun pulang ke, biasa diantar ke sana ya, ke salon lagi. Dan lagi-lagi begitu sampai salon, kok ada kodok lagi di sana. Hari-hari sebelumnya itu ndak ada gitu. Cuman pas kalau habis diantar sama si ibu itu pasti ada kodok di depan salonnya. Ya sudah, Mbak Maya pun langsung pulang ke rumah ke situ kan. Sampai akhirnya si ibu itu akhirnya potong rambut. Cuman bukan anaknya, si ibu itu sendiri. Di bulan, mungkin belum 3 bulan, 2 bulan lebih setelah pertemuan pertama waktu itu, ya dipotong rambut, cekrek-cekrek, udahlah normal seperti biasa sambil ngobrol-ngobrol. Gimana Bu, anaknya sehat Bu? Ya anak saya sehat gitu kan. Dan akhirnya sudah, setelah 2 bulan lebih setelah ibu potong rambut tersebut, Mbak Maya kan nunggu akhirnya, oh ini bulan ketiga nih, biasanya si ibu kemungkinan bakal datang lagi ke sini. Nah ditungguin, udah 1 bulan, udah bulan ketiga itu, loh kok si ibu ndak datang ya? Ditungguin 1 minggu, ibu itu ndak pernah datang. Minggu kedua ndak pernah datang. Di minggu ketiganya Mbak Maya penasaran, ada waktu libur waktu itu, aku mau ke sana, mau tak tengokin gitu kan. Akhirnya apa? Ditengokin ke rumah tersebut. Cuman apa? Rumah itu udah kosong dan dilihat dari bentuknya, kayaknya itu udah lama ditinggalkan. Tanaman-tanaman pot yang digantung-gantung itu udah nggak terawat, pada mati, kayak nggak disiramin gitu. Itu yang menjulur ke bawah itu udah pada kering semuanya. Ilalang itu udah pada numbuh. Patung kodok masih berdiri tegas di situ, masih berdiri tegar di sana, nggak nengok, nggak apa ya, masih di posisi semula. Cuman sepertinya rumah itu sudah tidak berpenghuni. Mbak Maya sendiri sempat nungguin sampai bulan keempat, sampai bulan kelima, seterusnya sampai sekarang dia udah ndak pernah ditemui atau dimintain tolong sama si ibu tersebut.
Tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ibu itu baik-baik saja? Apakah anaknya baik-baik saja juga? Apakah mereka hanya berpindah rumah, pindah daerah, mungkin pindah keluar kota atau bagaimana? Mbak Maya tidak tahu. Sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi. Jadi dari tahun 2004-2005 ya kejadian tersebut, atau 2005-2006 sampai sekarang itu udah pernah ditemui sama si ibu itu. Sampai Mbak Maya udah berkeluarga, udah punya anak-anaknya pun gede gitu. Tapi ya itu tadi, tamu itu udah tidak pernah datang lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Maya di Malang sana. Terima kasih banyak Mbak Maya atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tak lupa terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.